keluarga aku biasa-biasa aja ya, sholat tapi ya nggak yang kiai-kiai banget atau gimana. Loh, justru dari hal-hal yang biasa-biasa itu juga bisa jadi privilege loh. Abah itu nggak bisa mewariskan apa-apa ke anak-anak. Jadi abah saya mungkin dipandang sebagai seorang kiai ya, tapi apakah kemudian nanti saya otomatis jadi bunyai? Kan enggak. Itu tergantung kamu. Abah mungkin menguasai nih ilmu ini, tapi nggak bisa nurun ke kamu kalau kamu nggak belajar sendiri. Mungkin berat, mungkin merasa aduh hidup ini nggak adil, tapi semua orang punya beratnya masing-masing kok gitu. Everyone is struggling their own battle gitu. Kalau dibilang itu kayaknya bahagia terus nih, pasti ada perjuangannya, pasti ada sedih-sedihnya, pasti ada ininya gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya, Mela. Teman-teman semuanya, hari ini saya senang sekali karena tamu kali ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, yang super inspiratif dan pokoknya super segalanya, pokok nggak Superman gitu. Dan hari ini juga istimewa karena Rumah Cerita sekarang bertamu. Rumah Cerita bertamu ke dalamnya beliau, ke istananya beliau. Siapakah beliau? Neng Wardah Nafisah. Assalamualaikum Neng Wardah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cantik sekali. Masya Allah. Terima kasih Mbak Mela dan Rumah Cerita TV 9 sudah riayan ke rumah. Saya juga terima kasih diperbolehkan untuk merepotkan di rumah. Oh, senang sekali. Neng Wardah Nafisah ini teman-teman adalah orang yang multi talenta, bisnisnya di mana-mana, penulis buku juga, ya Neng. Dan pokoknya serba bisa. Tari saman juga bisa. Masya Allah. Tari saman juga bisa. Iya. Neng, barangkali Neng Wardah untuk mengawali ini bisa mungkin memperkenalkan diri, tapi teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Siapa yang nggak tahu sama Neng Wardah? Aduh, bisa aja Mbak Mela ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dan Mbak Mela dan penonton setia Rumah Cerita dan penonton setia TV 9 pada umumnya. Perkenalkan, nama saya Wardah Nafisah, biasa dipanggil Wardah. Saya saya seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan, seorang anak juga. Yang kebetulan berkesempatan untuk berkarya di beberapa bidang dan menebar kebaikan melalui beberapa usaha yang dimiliki oleh saya dan bersama suami sih sebenarnya. Juga saya seorang yang antusias banget sama pendidikan, sama edukasi, jadi saya juga sangat senang sekali bisa juga berkiprah sedikit membantu-bantu di pesantren di Bait Al Hikmah Pasuruan. Dan ya itu saja. Sebenarnya saya nervous banget ini karena saya nggak tahu apa ya yang bisa dibahas ya. Banyak ini, karena banyak loh Neng yang minta. Oh gitu ya. Banyak yang minta dan dari dulu saya tuh sudah pengen Neng Wardah ini harus ini dari awal ini. Bahkan gitu ayah ya? saya sendiri tuh merekomendasikan sama Neng Wardah Nafisah loh gitu. Cuma saya tuh tahunya dengan sibuk sekali. Waduh, nggak segitunya. Tapi insya Allah kalau buat TV 9 insya Allah bisa bisa disempatkan. Gini. Iya. Baru ulang tahun kan Neng ya? Oh iya. Saya tahu soalnya ulang tahunnya barengan sama sahabat saya. Oh gitu. Masya Allah. Selamat ya. ulang tahun ya, ke 18 tahun. Nggak bercanda loh, bercanda. Ntar ada yang percaya beneran. 18 plus gitu. Iya. Neng sekarang aktivitasnya apa saja Neng? Alhamdulillah aktivitasnya nggak banyak berubah sih sebenarnya, selain menjadi berperan di rumah sebagai seorang istri dan seorang ibu, tentunya juga punya beberapa usaha yang saya jalankan sendiri. Maksudnya saya in charge secara langsung ada klinik kecantikan itu semuanya di Surabaya sih. Jadi makanya saya lumayan banyak di Surabaya karena memang beberapa usaha itu memang bisnisnya di Surabaya.
di Maxine Aesthetic Clinic, itu di klinik kecantikan, ya produk skincare gitulah, kecantikan cewek-cewek tau lah ya. Kemudian ada cafe juga di Scoopy, itu yang juga ada di Surabaya dan ada di Banyuwangi juga. Itu beberapa juga bekerja sama dengan brand-brand lain. Salah satunya kalau di Surabaya kita kerja sama salah satu brand fashion. Jadi kita punya kayak butik cafe gitu. Kemudian juga turut bantu-bantu di pondok, di pesantren Bait Al Hikmah, karena bagaimanapun juga saya tuh seneng banget gitu kalau ketemu santri-santri, bisa sedikit banyak bukan ngajarin ya, tapi mungkin sharing-sharing pengetahuan dan pengalaman. Jadi juga saya di Bait Al Hikmah Pasuruan itu pegang program pendidikan bahasa. Jadi program bahasa yang diaplikasikan di pesantren ini saya bantu-bantu lah di situ. Peserabutan ya ternyata ya. Ini bukan pengacara, tapi bener-bener emang banyak sekali acaranya. Serabutan gitu. Terus iya sih, itu sih tapi mungkin serabutannya mostly berkualitas gitu nih. ya. Alhamdulillah. Karena saya memang ini agak kelebihan energi. Jadi kalau misalnya agak-agak nganggur tuh agak-agak kurang gimana gitu. Jadi cari-cari kesibukan, cari-cari bukan aktivitas. tim saya ini nih. Oh gitu. Saya kan tim rebahan. Oh, saya juga kadang rebahan ya. Rebahannya banyak kok. Rebahan sambil nonton drakor itu masih produktif loh. Karena dari nonton gitu ya kan kita bisa ambil banyak pelajaran. Kan bisa ini kita kalau misalnya cuma sekedar nonton mah ya nggak produktif. Tapi kalau dari nonton kita dapat pelajaran, dapat hikmah, itu juga bisa produktif loh. Jadi rebahan produktif itu jangan salah. Berarti drakornya masih lanjut nih ya? Kadang-kadang. Tapi kalau K-pop Neng? Kadang-kadang juga. Jadi wah ini kemana-mana nih jadinya. Jadi kalau ngomongin hobi ya, jadi kalau saya tuh sebenarnya memang ya itu tadi agak, semua orang yang kenal saya, teman-teman di sekolah gitu ya kan, kadang bilang energinya nggak habis-habis gitu, karena memang saya dari zaman sekolah, kuliah itu memang selalu berusaha untuk kayak aku kurang sibuk nih, kurang apa nih, kurang nggak tahu ya, apapun ya, mungkin kalau dulu zaman sekolah, zaman kuliah motivasinya adalah prestasi. Jadi kayak aku harus ikut organisasi ini, aku harus ikut program ini, aku harus apply exchange ini karena aku pengen berprestasi nih, kayak gitu. Nah mungkin as time goes by ya, seiring saya tumbuh dewasa, mungkin motivasinya agak bergeser, tapi tetap saya punya kecenderungan untuk ya itu tadi, nggak pengen untuk selalu produktif gitu, pengen untuk selalu punya kesibukan yang semoga selalu bernilai positif. Nah kalau hobi itu kan juga sesuatu yang bernilai positif ya, karena biar kita tuh nggak stres gitu ya kan. Kalau kita terlalu banyak melaksanakan rutinitas, kesibukan, aktivitas yang kerjaan gitulah ya, itu kadang kita perlu perlu sedikit escape from the reality. Nah kalau misalnya nunggu healing ke Bali ya kan, atau ke luar negeri itu kan agak effort ya. Nah jadi salah satu yang membantu saya untuk releasing stress ya melakukan hobi-hobi itu. Hobinya banyak, kadang membaca, jadi novel-novel itu saya suka banget baca novel-novel. Kemudian berenang itu saya juga suka, kalau olahraga tuh sama ya itu tadi yang paling simple ya, rebahan sambil dengerin musik atau nonton drakor ya. Itu juga salah satu stress relief hobi yang lumayan masih sering saya lakukan. Berarti sampai sekarang. nggak pernah bosan dengan rutinitas nih ya? Bosan sih pasti ada ya, bosan tuh pasti ada, tapi gimana caranya kita bisa menikmati sebenarnya. Bahkan kalau misalnya di ilmu parenting itu ya ada namanya, kalau katanya gini, kalau anak kecil tuh kan jangan sampai bosen, kita siapin mainan, kita siapin makanan, kita siapin kesibukan apapun, padahal kebosanan itu bagus gitu,
being bored is good for untuk mengembangkan kreativitas anak kecil, memacu kreativitasnya. Nah, sampai kita dewasa juga sebenarnya kebosanan itu juga bagus untuk kita. Kalau kita merasa bosan, berarti kita muter otak nih, oh gimana nih biar nggak bosan gitu ya kan. Misalnya kita kemudian memunculkan inovasi-inovasi. Ibaratnya kalau misalnya kita kerja ya, misalnya teman-teman mungkin kerja kantoran atau mungkin kerja yang rutinitas 9 to 5 gitu ya, everyday gitu ya, itu pasti ada bosennya. Tapi kan kemudian kalau bosen terus ngapain, masa terus nggak kerja, kan nggak mungkin ya. Kalau bosen kemudian ngapain, ya kita bikin sesuatu yang inovatif, kita bikin sesuatu yang kreatif, yang bisa memberikan warna gitu untuk ya bagaimana dimanapun mungkin di lingkungan kerja kita, atau mungkin teman-teman yang masih sekolah, yang masih mondok, masih nyantri, pasti ada nih bosen-bosen ya kan, pasti itu. Tapi pengen ya, healing tapi ya gimana caranya. Misalnya udah di pesantren, aduh bosen nih, nggak ada gadget, nggak ada apa segala macem. Tapi gimana caranya di situ, oh aku bosen. Gimana kalau kita ini nih masak-masak, gimana kalau kita gambar-gambar dan lain sebagainya. Itu kan jadi suatu kreativitas yang positif. Sehingga dari kebosanan itu kemudian malah muncul inovasi-inovasi yang nggak terpikirkan sebelumnya gitu. Jangan-jangan di Scoopy ini buah dari kebosanan ya? Oh enggak juga sih, kalau usaha atau bisnis itu kita gini ya, modalnya atau starting pointnya sebenarnya bisa dari mana aja ya. Bisa dari background knowledge ya, misalnya kita punya pengetahuan terkait itu, atau kita punya pengalaman di bidang itu, atau bisa juga terkait dengan passion ya. Kita suka dengan bidang estetik kecantikan, misalnya kalau saya di Maxine Clinic ya, saya punya emang passionate, suka nih aku treatment, explore skincare products, terus dan saya juga punya basic knowledge di situ ya, jadi saya sedikit banyak tahu a little science behind that gitu. Kemudian juga mungkin dari kesempatan juga ya kalau bisnis itu ya, jadi kesempatan itu maksudnya mungkin kita punya modal secara financial atau secara, nggak harus secara financial ya, mungkin secara koneksi ya, kita punya teman-teman yang kita bisa ajak berpartner. Terus juga mungkin kita punya beberapa aset ya, misalnya punya rumah atau tempat nganggur nih, bisa daripada nganggur ditempatin hantu ya kan, mending kita jadiin tempat usaha. Jadi itu beberapa starting point atau beberapa modal awal untuk memulai usaha. Jadi nggak cenderung ke kebosanan sih. Kalau di Scoopy Cafe itu lebih ke passion. Jadi saya tuh suka nggak nongkrong sih ya, ngafe gitu tuh saya juga suka gitu, ketemu teman-teman di kafe, duduk-duduk ya, kemudian explore. Kalau kopinya sih nggak terlalu coffee addict yang kayak bener-bener kopi gayo, kopi ar gitu-gitu enggak sih. Cuman saya suka explore culinary, including beverages, including ya minuman-minuman itu. Jadi berangkat dari situ, dan kemudian saya punya koneksi, maksudnya punya teman-teman yang ternyata bergerak di bidang kopi, yang banyak tahu tentang kopi, sehingga nyambung nih frekuensinya. Akhirnya kita kemudian bikin usaha itu. Jadi starting pointnya macam-macam sih sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis ya. Jadi ini kemana-mana nih, tadi ngomongin drakor sampai ngomongin ke bisnis. Kita ngomongnya emang ngalor ngidul. Oh gitu ya. Tapi insya Allah ada yang bisa diambil gitu. Alhamdulillah, amin. Ini kayak kita ini kayak ngobrol-ngobrol di kafe aja gitu ya. Kurang kopinya di Scoopy. Oh iya bener, sponsor harusnya ke Rumah Cerita gitu ya. Lupa ya kan, nggak dibawa, mendadak sih soalnya. Berarti kapan-kapan aja siap, di Scoopy mensponsori Rumah Cerita. Baik, siap. Siap. Okay. Saya tuh penasaran nih, kan saya taunya jenengan itu S1-nya nurse. Iya benar. Terus kemudian S2-nya kok tiba-tiba bisnis. Terus sekarang bukan di profesi yang itu, tapi sekarang jadi entrepreneur gitu. Oke. Itu bagaimana nih kok bisa, apa memang passionnya sudah berubah? Oh gitu. Jadi gini ya, sebenarnya salah satu moto hidup yang saya pegang itu living life to the fullest gitu, dan enjoy the journey gitu. Jadi living life to the fullest while enjoying the journey. Maksudnya gimana?
maksudnya kita selalu berusaha melakukan yang terbaik di setiap fase kehidupan kita, tapi jangan lupa untuk menikmatinya juga. Nah, terkait dengan cita-cita atau pergeseran passion atau apa, itu kan sebenarnya sesuatu yang normal ya, sesuatu yang wajar. Ibaratnya coba nih anak saya nih masih umur 3 tahun ditanya cita-cita mungkin jadi apa nggak jelas, bisa ngomong jadi Bistayo atau apa ya kan, apapun yang dia atau jadi Nusarara atau apa dan lain sebagainya, tergantung apa yang mereka lihat kan gitu. Nah, seiring nanti kalau ketika dia SD ditanya cita-cita pasti berubah lagi, ketika SMP ditanya cita-cita pasti berubah lagi. Nah, itu sebenarnya kan berkaitan sama setiap fase kehidupan ya, yang itu tadi. Nah, saya selalu memang di setiap fase kehidupan kita pasti ada perbedaan kesukaan gitulah ya. Tapi yang tidak bisa membedakan, kita harus selalu melakukan yang terbaik di situ. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita masih sekolah, kita masih kuliah, masih nyantri ya udah fokus, tugas utama adalah belajar. Tugas utama adalah ngaji ibaratnya. Jadi ya fokus di situ, gimana caranya kita bisa memahami ilmu, mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu, kita bisa berprestasi alhamdulillah gitu ya kan. Itu makna dari living life to the fullest. Tapi apakah kemudian belajar mulu nggak ada senang-senangnya? Ya nggak juga ya kan. Tetap bisa enjoy, tetap bisa having fun bareng teman-teman, menjalani hobi gitu ya kan. Termasuk saya itu bisa tiba-tiba serabutan ngajar saman juga di pesantren itu ya berangkat dari hobi ya. Dulu zaman kuliah ya masih sih belajar doang, ya ikutlah sesuatu yang bisa sparkling a lot of fun, salah satunya itu nari saman kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya kita kan bisa mendapatkan banyak knowledge, banyak experience, banyak exposure ya kita bisa merasakan banyak hal gitu. Jadi bukan kemudian misalnya nih, oh ya udah aku mau nanti kalau gede jadi dokter, ya udah aku nggak perlu lah ngapain itu, misalnya nih padahal kita punya bakat jadi menulis misalnya, ya udah aku nggak perlu lah ikut ekskul jurnalistik atau kalau misalnya lagi sekolah ya. Udah aku kan yang penting belajar ilmu biar bisa masuk ke dokter misalnya. Tapi kan nggak gitu ya, maksudnya ya nggak apa-apa sih kalau kayak gitu, tapi sayang banget gitu. Menutup semua pintu. Nah, maksudnya ketika kita hidup itu sebisa mungkin membuka sebanyak-banyaknya pintu, sehingga kita kan nggak tahu nih nanti ya kalau kita bilang inikan ke Allah takdir ya, tapi mungkin kalau orang-orang zaman sekarang kita tuh nggak tahu nasib akan membawa kita kemana gitu ya kan. Kesempatan apa yang nanti akan kemudian terbuka buat kita tuh kita nggak tahu. Jadi dulu saya dari ini memang dari zaman sekolah terus itu memang pengen deh punya kuliah di bidang kesehatan gitu, sehingga akhirnya waktu kuliah alhamdulillah di keperawatan UI itu kuliah S1, dan kemudian setelah itu kita mulai merintis bisnis Maxin Clinic itu bareng suami. Memang suami kan kebetulan dokter, jadi kita merintis bareng, mempersiapkan bareng. Dan apakah ketika merintis bisnis itu kita langsung buka? Enggak juga, kita masih kursus, masih seminar, masih ikut intensive course dan lain-lain ya, yang ibaratnya kita udah punya basic knowledge di bidang kesehatan pun kita masih terus upgrade pengetahuan gitu. Dan nah itu kan maksudnya dulu kalau misalnya ditanya saya waktu zaman SMA mungkin ya, kepikiran nggak ya untuk jadi pebisnis? Nggak bakal, nggak bisa, karena semua orang, mungkin teman-teman saya yang zaman sekolah atau zaman kuliah tuh tahu aku tuh paling nggak bisa jualan, Mbak. Jadi kalau anak zaman sekarang tuh pinter-pinter kan ya, aku tuh lihat anak-anak santri zaman sekarang tuh kayak pinter-pinter, sekedar desain baju itu bisa dijual sama dia. Jadi kayak pinter-pinter banget ya anak-anak. Kalau aku dulu benar-benar nggak ada, bukan mungkin nggak bisa ya, tapi mungkin tidak sempat ke arah sana mungkin ya. Jadi nggak pernah yang namanya entrepreneurship, berwirausaha gitu. Pernah sih zaman kuliah cuman buat ikut lomba. Jadi kalau dulu mungkin ingat zaman kuliah tuh banyak lomba kayak business plan competition gitu ya kan. Wirausaha muda lalala biasanya tuh. Itu jadi aku ini kan cuman untuk ikut lomba, cuman untuk berprestasi gitu. Tapi untuk actually melaksanakan actually jualan tuh kayak gak kepikiran.
Jadi Atau nggak pengen juga bahkan? iya mungkin belum ada keinginan ya. Jadi saya lebih fokus untuk berprestasi, berini ya kan. Jadi ke arah berwirausaha tuh malah nggak ada kepikiran sama sekali ya. Tapi kemudian ada kesempatan yang terbuka nih, ada opportunity. Jadi tadi itu ada knowledge, ada experience, ada opportunity. Yang kalau misalnya kita bisa memadu-madankan ketiganya, insya Allah akan bisa lebih optimal semuanya gitu. Karena kita kalau misalnya kita cuman berdasar pengalaman tapi nggak punya knowledge, terus juga kita kayak memaksakan nih, nggak ada opportunity yang terbuka, terus kita kayak memaksakan, itu kan pasti akan sangat tertatih-tatih sekali gitu. Tapi ketika ada knowledge, opportunity dan juga experience tadi, terus kita nggak menutup diri ya, maksudnya ya itu tadi, kalau saya berpikirannya nggak bermindset tertutup ya, aku nggak pernah bisa jualan, terus nggak pernah tuh apa namanya kepikiran berbisnis, ya udahlah aku nggak mau buka bisnisku sendiri, aku nggak mau gitu. Tapi alhamdulillah aku punya growth mindset yang kalau orang zaman sekarang bilangnya fixed mindset atau growth mindset. Kalau fixed mindset ya itu tadi, aku pengen jadi dokter, ya udah aku nggak perlu belajar jualan misalnya gitu ya. Tapi kalau growth mindset, oh aku punya potensi nih bisa dikembangkan, aku dapat kesempatan ini nih bisa aku ambil, bisa aku pelajari, seperti itu. Jadi opportunity-nya adalah aku ketemu pasangan yang selain background knowledge-nya nyambung, juga dia sangat passionate di bidang wirausaha, di bidang entrepreneurship. Dan itu jadi salah satu opportunity aku, oh ternyata bisa nih aku belajar, dan tentunya aku kemudian ikut course dan lain sebagainya, bisa nih skill berwirausaha, skill manajemen bisnis, skill apa tuh bisa dipelajari. Nah jadi kemudian akhirnya bikin Maxine Clinic itu. Nah setelah menjalani bisnis, aku kemudian merasakan memang ini ya, kalau urusan pendidikan tuh aku sangat passionate yang tadi aku bilang ya. Jadi dari hal yang paling simpel ya, dulu kalau zaman sekolah tuh aku tuh udah nggak mau telat, paling nggak mau telat datang ke sekolah tuh, paling nggak mau balik ke pesantren itu paling nggak mau, jangan sampai telat gitu ya kan. Jadi aku tuh selalu passionate, jadi aku harus sekolah sampai setinggi-tingginya. Jadi meskipun aku sudah menikah, aku tidak kemudian memupuskan mimpi menempuh pendidikan gitu ya kan. Nah tapi kan kemudian kita tuh bisa, mungkin bukan switching passion ya, tapi lebih ke apa ya, mana sih yang kira-kira lebih bermanfaat untuk diri saya dan untuk sekitar saya gitu ya kan. Sehingga akhirnya kemudian ketika memilih-milih jurusan S2, mungkin kita coba aja kali ya di bisnis, di MBA gitu ya, yang itu kalau terkenalnya ya, kalau backgroundnya bukan maksudnya backgroundnya nggak linear, maksudnya background pendidikan yang nggak linear itu akan sangat struggling sekali gitu, karena MBA itu sekolah yang fast, pace-nya tuh cepet, jadi kayak kamu nggak bakal diajarin satu-satu gitu, kamu kayak harus langsung sat gitu. Tapi ya udahlah coba aja, kayaknya kan kita kalau memilih jurusan S2 tuh kita bisa ngeliat silabusnya, bisa ngeliat apa aja sih yang bakal kita pelajarin gitu ya. Nah terus kok bisa, oh ternyata cocok nih, ternyata bisa nih, insya Allah aku bisa lah mempelajari ini. Jadi kemudian akhirnya memutuskan pilih MBA itu. Jadi sebenarnya lebih ke itu tadi sih, melihat potensi diri kita, jangan sampai kita membatasi ya, karena Allah itu menganugerahkan kita potensi yang sangat luar biasa. Jangan kita mengecilkan diri kita gitu. Jadi kalau misalnya belum pernah mencoba suatu hal, bukan berarti nggak bisa loh, bukan berarti nggak mampu, bisa loh. Ini yang perlu di highlight ini nih. Iya. Kalau belum pernah mencoba, ya kayak tadi saya belum pernah mencoba. Jadi kalau misalnya orang zaman sekarang bilang forte-nya orang-orang tuh kan beda-beda, kekuatannya orang tuh beda-beda. Ada yang pinter di bidang akademik, ada yang pinter di bidang non akademik gitu ya kan. Memang kita dianugerahi Allah otak dan yang luar biasa, tapi ya kadang kita tuh terlalu mengotak-ngotakkan diri kita sehingga lupa bahwa potensi yang ada dalam diri tuh Masya Allah loh, yang ngasih itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, maha kuasa gitu. Kok kita malah mengecilkan diri kita, oh nggak bakat di situ, aku nggak bisa, aku nggak punya talenta, aku nggak mampu, padahal belum dicoba nih, padahal belum belum dipelajari istilahnya gitu. Jadi
alhamdulillah aku memang ya itu tadi, karena selalu coba living life to the fullest. Jadi cobalah mungkin aku punya potensi ini di sini, dicoba. Kalau nggak dicoba nggak tahu, kalau nggak dijalani nggak pernah bisa kan gitu. Ya, dan bahkan sekarang itu kebanyakan malah orang itu gagal karena melihat kesuksesan orang. Betul. Karena Sebelum sudah mencoba ngerasa minder duluan, udah ngerasa udah nggak bisa, dia tuh sudah banyak privilege-nya. benar gitu alasannya kan. Ya. Nah, ini menarik juga nih. Jadi ngomongin privilege, zaman dulu nggak ada ya istilah privilege ya. Tapi kita tuh terlahir dengan keadaan yang berbeda-beda, ya kan? Ibaratnya Allah tuh punya takdir, punya nasib yang berbeda-beda buat kita. Bukan berarti satu bernasib baik, satu bernasib buruk. Enggak selalu. Karena bisa aja apakah kemudian kalau terlahir dari keluarga yang kaya raya itu pasti bernasib baik? Enggak juga gitu ya. Kalau terlahir dari ibaratnya keluarga background kiai bunyai, apakah kemudian pasti alim? Enggak juga ya kan. Jadi sebenarnya meskipun dengan berbagai nasib, berbagai keadaan yang berbeda, sebenarnya it is all back to ourselves. It is all depends on ourselves. Jadi kayak ya terserah kita sendiri sih mau memanfaatkan nggak. Kalau kita punya privilege, apakah kita bisa cukup cerdas untuk memanfaatkan itu? Kalau kita punya privilege tapi kita nggak cukup cerdas, ya udah terbengkalai privilege-nya kan gitu. Banyak sekali kita lihat kasusnya orang-orang ya mungkin anak-anak orang yang mungkin kita pandang sukses, kaya ya, populer, tapi ternyata nggak jadi apa-apa ya kan. Ya itu berarti apakah dia kemudian tetap ini ya enggak, berarti kan dia kurang cerdas nih, kurang bisa memanfaatkan, mengeksplor apa yang dia punya. Sedangkan banyak juga yang menghitung privilege itu dari hal-hal yang tampak, bukan dari hal-hal yang, jadi gini misalnya nih, mungkin kita kelihatan mungkin kalau keluargaku biasa-biasa aja tuh, nggak yang kaya, tapi ya alhamdulillah nggak miskin juga, berkecukupan. Terus ya keluargaku biasa-biasa aja ya, sholat tapi ya nggak yang kiai-kiai banget atau gimana. Loh, justru dari hal-hal yang biasa-biasa itu juga bisa jadi privilege loh. Malah gini ya, kalau kita terlahir dari keluarga atau kita punya privilege yang high privilege ya, itu pasti kita punya ekspektasi dari masyarakat ya. We have to do well in our life because you are privileged gitu. Kayak ya saya nggak menafikan, saya ini sangat highly privileged banget alhamdulillah ya. Jadi punya keluarga yang ya berkecukupan, kemudian punya basic agama yang kuat, yang juga sangat suportif terhadap pendidikan ya. Pendidikan anak-anaknya itu privilege yang sangat amat luar biasa, dan saya nggak menafikan itu gitu. Tapi apakah kemudian orang-orang yang tidak punya itu, tapi dengan saya punya itu, otomatis ekspektasi dari society, ekspektasi dari masyarakat itu akan, you have to do well, pasti sukses nih, pasti bisa, pasti harus jadi orang nih, karena udah punya segalanya kan kayak gitu. Jadi itu malah jadi beban gitu ya kan. Tapi kalau misalnya mungkin banyak loh teman-teman saya yang mungkin dari keluarganya biasa-biasa aja, tapi kemudian menjadi luar biasa. Salah satunya ya karena ketekunannya, karena ketegarannya. Nggak jauh-jauh sih, mungkin ya suami saya sendiri ya. Jadi kalau suami saya sendiri tuh terlahir dari keluarga yang sangat kekurangan. Sangat gitu kekurangan. Iya. Kalau baru tahu ini. Baru tahu ya. Mungkin nanti bisa sesi sendiri ya. boleh. Mau jadi, banget ini. Suami saya tuh contoh yang mungkin kalau dari segi financial, dari segi kemampuan keluarga itu sangat low privilege-nya. Karena ya itu tadi, kemampuannya sangat kurang ya. Mana sekeluarga tuh banyak banget, Mbak. Sekeluarga tuh 10 bersaudara. Keluarga besar. Iya, terus tinggalnya di dusun sana yang kalau dari kota ke dusunnya tuh 1,5 jam kalau nggak salah ya. Pokoknya dari pusat kota ke itu. Jadi kalau dihitung privilege-nya, nggak ada privilege-nya gitu. Tapi kemudian orang-orang bisa melihat di masa kini ya, ternyata suami saya kemudian saudara-saudaranya itu jadi orang semua nih, jadi orang sukses semua gitu. Berarti kan dia punya privilege apa yang tidak terlihat gitu. Mungkin privilege dari
orang tuanya yang tirakatnya masya Allah mungkin, atau privilege-nya juga karena melihat kondisi keluarga seperti itu, jadi dia punya kemandirian untuk bisa mandiri lebih awal gitu ya kan, punya semangat untuk bisa melakukan banyak hal untuk bisa membantu keluarga yang kayak gitu-gitu. Itu kan juga privilege ya. Jadi kalau saya tuh kalau dulu awal nikah ya, adu nasib sama suami tuh mesti, kamu sih nggak pernah susah. Ya iya sih, aku emang pernah susah. Jadi dia, kamu sih nggak pernah susah. Loh, justru pernah merasakan susah itu bagi sampean itu privilege gitu. Iya, bagi, maksudnya saya ngomong ke suami saya nih, bukan ke orang lain. Nanti di ini nih kata-kataku dibolak-balik. Maksudnya saya ngomong ke suami saya sendiri nih. Jenengan pernah merasakan susah itu privilege loh, karena aku nggak tahu rasanya seperti itu gitu. Sehingga sampean bisa punya semangat kerja seperti sekarang, bisa punya keteguhan, bisa punya kepekaan luar biasa sama masyarakat itu. Ya mungkin dari ya itu tadi, privilege yang dia dapatkan dari keadaan keluarganya yang mungkin bisa dipandang sangat kurang sekali gitu. Jadi privilege itu kita lihatnya bisa beda-beda sih Mbak. Jadi nggak sekedar terlahir kaya, terlahir dari orang tua sukses kemudian pasti ini, nggak juga gitu. Ada juga teman saya tuh si Ruang Guru, mungkin tahu, Iman Usman. Itu kakak kelas saya kan di UI. Kakak kelas saya di UI kan, dulu di UI. Itu dia kalau cerita bilang, saya tuh nggak privilege sama sekali. Privilege saya adalah orang tua saya yang dukung banget buat saya belajar. Itu doang. Itu aja. Itu juga yang sering kali dilupakan sama orang. Nah itu, dia tuh bilang privilege saya adalah orang tua saya tuh sangat aware sama education, sangat mendukung banget, kayak kamu kalau belajar udah nggak usah diganggu yang lain, nggak usah, udah fokus gitu ya. Itu dia hitung sebagai privilege. Berarti kan kita mungkin orang-orang mungkin teman-teman ya bisa kemudian, oh aku kayaknya nggak punya privilege, oh ternyata punya loh. Mungkin orang tua yang mendukung, suportif, yang sangat berusaha memberikan lingkungan yang terbaik buat anaknya bisa belajar, itu privilege. Ibaratnya kalau orang tua, kalau teman-teman santri ya, orang tua yang sadar anak-anaknya buat dimasukin pesantren itu privilege loh, bener. Ya kan, itu yang mungkin nggak terlihat ya, dan mungkin terlihat remeh, tapi bisa berefek sangat signifikan gitu. Jadi kita nggak bisa menafikan privilege, tapi kita juga nggak bisa mengubah takdir kalau bukan kita sendiri yang mengubah. Ya. Kita nggak bisa mengubah nasib kalau bukan kita sendiri yang melakukan, kan gitu. Saya juga punya cerita ini nih, teman saya. Karena dia itu privilege-nya besar seperti yang jenengan sampaikan tadi. Akhirnya dia tidak bisa memenuhi ekspektasi dirinya dan keluarganya, juga orang lain. Betul. Akhirnya dia sekarang tergantung dengan obat karena depresi. Karena dia tidak bisa memenuhi ekspektasinya sendiri, gitu. Jadi itu benar tadi, yang bisa menentukan siapa kita nanti ya diri kita sendiri, nggak bisa orang lain, nggak bisa siapapun. Benar. Dan itu juga yang selalu disampaikan sama abah saya ya. Jadi abah saya tuh mesti bilang, abah itu nggak bisa mewariskan apa-apa ke anak-anak. Jadi abah saya mungkin dipandang sebagai seorang kiai ya, tapi apakah kemudian nanti saya otomatis jadi bunyai? Kan enggak ya. Itu tergantung kamu. Abah mungkin menguasai nih ilmu ini, tapi nggak bisa nurun ke kamu kalau kamu nggak belajar sendiri, kan gitu. Jadi sampai yang orang tuh selalu nanya, kok bisa sih sampean diizinkan untuk kuliah jadi saya kan waktu kuliah di UI nih, di Jakarta, yang itu kalau ya Mbak Mela tahu itu jadi pertanyaan, kok dibolehin nih anak cewek kuliah di universitas umum, kemudian dicul sendiri di Jakarta gitu ya kan. Ya karena abah ibu saya alhamdulillah dengan dengan background beliau yang dipandang sebagai tokoh masyarakat dan sebagainya, tapi kemudian tidak mindsetnya tidak tertutup oleh itu gitu. Jadi terbuka, oh iya, menuntut ilmu, menuntut pendidikan itu kalau misalnya bisa di tempat terbaik, kenapa tidak, kan gitu. Kalau kita bisa dukung semaksimal mungkin, kenapa tidak. Dan yang pasti ya sudah memastikan sudah punya prinsip agama yang baik, sudah punya pemahaman agama yang baik, sehingga dilepas itu dengan bisa dipercaya, ibaratnya kan gitu. Jadi peran sekitar kita memang penting, tapi peran diri kita lebih penting gitu. Jadi yang bisa menetapkan ekspektasi itu kan
ya masyarakat bisa menaruh ekspektasi Iya. ke kita, tapi kita yang bisa memanage ekspektasi itu. Dan kalau saya pernah bilang nih, ekspektasi orang, pandangan-pandangan orang itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Jadi daripada berfokus ke sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, mending berfokus ke hal-hal yang bisa kita manage sendiri, hal-hal yang bisa kita kontrol sendiri. Mindset kita, pikiran kita, semangat kita, passion kita, itu hal-hal yang bisa kita kontrol sendiri. Jadi fokus aja di situ. Jangan buang-buang energi untuk orang-orang ekspektasi aku seperti ini nih, aku nggak bisa, aku gini, kemudian jadi stres. Jangan. Khawatirnya malah depresi itu tadi, Neng. Lebih baik, aku punya potensi ini nih, aku bisa maksimalkan dengan cara seperti ini. Aku punya keinginan untuk bisa itu tuh, gimana ya caranya aku bisa belajar untuk bisa seperti itu, kan kayak gitu. Jadi jadikan malah sebagai motivasi, bukan jadi sebagai beban, kayak gitu. Ini juga berkaitan tadi nih, saya juga pengen tanya ini sebenarnya. Kan jenengan kan putri kiai besar. Dzurriyyahnya Mbah Hamid Pasuruan, siapa yang tidak tahu? Iya. Terus dengan aktivitas jenengan yang seperti ini, keluarga bagaimana nih? Sangat mendukung sekali. Sangat mendukung ya. Alhamdulillah, ya itu tadi, alhamdulillah abah dan ibu saya tuh punya mindset yang luar biasa, yang saya yakin, saya menyadari nggak banyak orang tua, apalagi yang dengan background seperti abah ibu saya, punya mindset seperti itu. Jadi abah ibu saya tuh punya mindset yang sangat luar biasa untuk bagaimana caranya memaksimalkan potensi masing-masing gitu, potensi anak-anak yang pasti berbeda-beda gitu. Jadi kalau abah ibu saya itu dari dulu waktu kecil ya, kayak ya ini abah ibu punya anak-anak banyak, yang nggak usah semuanya jadi kiai bunyai, nggak apa-apa gitu. Karena di Islam ini kita bisa kok memberikan influence yang positif, kita bisa memberikan edukasi yang baik, tidak hanya dari satu cara gitu ya kan. Ya itu kalau guyonannya abah, kayak kalau semua orang Islam jadi kiai, jadi ustadz, terus siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi anggota DPR ibaratnya gitu, siapa yang jadi pengusaha gitu ya kan, siapa yang menguasai ekonomi. Jadi kita bisa berperan di berbagai bidang, kita bisa berperan sesuai kemampuan kita masing-masing, sesuai bakat atau talenta kita atau passion kita masing-masing, selama itu ya di jalan yang baik, di jalur yang baik gitu ya. Dan jadi jangan mengotak-ngotakkan. Jadi kalau ya itu guyonannya abah ibu seperti itu dulu. Ya nggak usah semuanya jadi kiai ibunya, nggak usah semuanya ngajar ngaji, nggak apa-apa. Karena kalau semuanya ngajar ngaji terus yang jadi dokter siapa? Yang punya bisnis siapa? Yang ini siapa? Jadi sevisioner itu gitu abah ibu dulu itu. Jadi kemudian mungkin abah melihat potensi saya tuh lebih banyak di, kalau pas zaman sekolah ya, lebih banyak di bidang pelajaran umum. Jadi kayak olimpiade dan lain sebagainya, matematika, olimpiade kimia, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi kemudian malah ya udah ditekunin itu, kemudian sampai akhirnya bisa berkiprah di luar circle yang ada gitu ya kan. Sebenarnya kan kita lebih baik nih ya, kita nih misalnya udah jadi hal yang baik dibanding kita stay di circle yang sudah memang baik ya. Lebih baik kita cari circle yang baru ya, kemudian kita menebarkan kebaikan di situ kan. Gitu. Iya benar. Ya kan. Jadi misalnya ya dengan saya punya usaha ya, saya punya karyawan, masing-masing karyawan punya keluarga ya kan. Dengan saya di usaha saya, misalnya saya minta karyawan untuk simple sekedar sebelum mulai bekerja baca Fatihah dulu dan sebagainya ya kan, atau kita rutinin sedekah ke anak yatim dan sebagainya. Itu kan kita menebar kebiasaan baik ke orang yang mungkin belum tahu, ke orang yang mungkin tidak terbiasa dengan hal itu. Jadi ibaratnya tetap nilai dakwahnya tuh tetap ada. Konsep gitu ya dakwahnya kan memang justru seperti itu nih. Justru Betul. berdakwah itu ke orang yang belum ngerti. Kalau berdakwah ke orang yang sudah biasa kan ya wes udah paham. Justru kan tantangannya itu, bagaimana kita bisa berdakwah di lingkungan yang baru. Betul. Jadi ya itu yang dilihat ya, alhamdulillah tetap bisa menerapkan prinsip yang ada. Ibaratnya ya, saya bukan jualan sesuatu yang haram kan, enggak ya kan, sesuatu yang halal. Kemudian setiap yang terlibat di situ juga insya Allah orang-orang baik semua, tidak ada yang yang berbuat dolim ibaratnya gitu. Dan setiap
proses bisnis yang saya lakukan juga secara jujur, secara etik sesuai etika bisnis lah ibaratnya. Nah itu juga suatu hal yang apa ya, yaitu tadi dakwah ya, dakwah kita di bidang lain. Yang itu juga ya apa namanya, kalau suami saya sih bilang ya iya apa, kalau aku tuh kalau suruh ngajar ngaji mungkin lebih baik abah, lebih baik yang lain gitu. Tapi aku bisa melakukan dengan apa yang saya punya, dengan posisi yang saya duduki, ternyata aku bisa loh memberikan banyak kebaikan ke orang lain, dan itu adalah nilai dakwah juga kan gitu. Betul. Gitu sih. Jadi alhamdulillah abah ibu keluarga sangat amat open mind sekali, sangat growth mindset sekali, jadi sangat aware dengan yaitu perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, ekonomi dan lain-lain, sehingga ya itu tadi malah mengencourage anak-anaknya untuk bisa memaksimalkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki. Dan didikan itu mengakar sudah Neng ya. Iya, alhamdulillah. Jadi malah bikin nggak berani macam-macam. Benar. Jadi aku udah dikasih kesempatan seperti ini yang mungkin tidak banyak yang mendapatkan itu. Jadi ya alhamdulillah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, harus jangan sampai malah diselewengkan kan gitu sih, alhamdulillahnya. Neng, ini kan gini, kehidupannya Neng Wardah kalau dilihat dari sosial media. Waduh. Karena orang kan lihatnya dari sosial media gitu ya, dari Instagram gitu kan. Iya. Itu adalah idaman semua perempuan, gitu semua wanita. Iya kan? Bener kan Neng kalau dilihat dari Instagramnya. Baik, ya. Mau kemana mau bagaimana gitu kan Neng. Ininya mau ini ada, ini anak cantik, ini suami, orang tua gitu kan, semuanya sudah gitu. Masya Allah, amin. Tapi saya tuh kalau mau tanya seberapa bahagianya, seberapa enaknya jadi Neng Wardah itu kayaknya semua orang bisa lihat gitu kan. Ya. Tapi kan yang banyak tidak orang tahu, dan saya juga, seberapa berat sih Neng jadi Neng Wardah? Waduh, jadi saya beberapa kali ya sering bahas ya. Jadi saya tuh orang yang apa namanya, ibaratnya apa, saya sering beberapa kali bahas di sosial media juga. Jadi saya tuh orangnya kalau misalnya dibilang sharing everything through social media, enggak ada orang nggak ada orang yang 100% sharing everything through the social media atau through every media gitu, nggak ada ya. Kalau dia bilang aku 100%, nggak mungkin gitu. Tapi apakah yang saya share di sosial media atau di mungkin yang orang lihat di luar sana, apakah sesuatu hal yang palsu? Enggak juga, ya kan? Itu hal yang benar. Tapi mungkin banyak struggle di baliknya, banyak hal-hal yang sedih-sedihnya, banyak yang nangis-nangisnya yang saya nggak suka sharing. Ya ngapain juga saya sharing waktu lagi nangis, ya kan? Jadi nggak enaknya ya banyak sih ya, namanya struggling, apa namanya, kita masih hidup di dunia Mbak, belum di surga. Jadi pasti up and down, cobaan, ujian itu pasti silih berganti. Banyak. Jadi dari berbagai peran yang saya miliki, yang saya jalankan ya, dari sesimpel sebagai seorang istri, seorang ibu di rumah, kadang rumah masih nggak bersih, kadang anak agak rewel suruh berangkat sekolah, kadang apa yang ya saya ngapain juga sharing di media, ya itu cukup saya hadapi sendiri gitu. Karena saya orangnya, mungkin orang cara coping mechanism ya, coping mechanism itu cara untuk kita berdamai dengan kesedihan atau berdamai dengan masalah yang kita miliki. Nah, coping mechanism saya mungkin bukan dengan sharing sama orang, mungkin bukan dengan berbagi ke sosial media, mungkin sharing sama orang yang ya udah diskusi nih sama suami atau sama orang tua gitu, atau sama keluarga gitu ya kan. Itu coping mekanismenya beda-beda gitu. Dan alhamdulillahnya kalau dibilang saya apakah 100% bahagia, enggak juga ya. Banyak sedih-sedihnya. Coba tanya ke Mas Aziz atau tanya ke setelah ini coba tanya ke keluarga saya. Ya tahu lah saya kapan nangis-nangisnya, kapan ininya, tapi ya ngapain juga saya sharing gitu. Karena nggak enaknya ya itu tadi, dari berbagai peran yang saya miliki. Saya sebagai seorang wirausaha, apakah kemudian nggak punya masalah? Ya banyak Mbak. Waduh, mungkin saya cerita dikit ya. Awal-awal pandemi tuh, awal pandemi 2020 ya, itu
yang tadinya misalnya ya, yang tadinya omset sekian ya, turun sampai di bawah 50% Mbak sehari. Ya itu kita hitungannya langsung sehari gitu kan. Ini kenapa begini nih, gimana? Padahal biaya operasional tuh nggak berkurang Mbak. Kita tetap harus gaji karyawan, kita tetap harus bayar sewa, kita tetap harus beli bahan kayak gitu-gitu. Nggak berkurang, tapi pendapatannya turun drastis. Langsung putar otak gimana caranya gitu ya kan. Ya itu, tapi kemudian apakah saya sharing waktu itu? Ya nggak perlu. Saya cukup sharing sama tim saya, kita diskusi, kita brainstorming gimana caranya, kita cari solusi kan gitu. Kalau misalnya ada masalah terus kita nangis, kita waduh, kita posting di sosial media gitu lagi nangis-nangis. Enggak, tidak menyelesaikan masalah. Pertama, that's not my style. Yang kedua yaitu tadi, saya kalau ada masalah lebih fokus solusinya apa, ya kan. Saya lebih fokus langsung solusinya apa. Bahkan saya cenderung kalau ada masalah biasanya orang penyebabnya apa terus solusinya apa. Kalau saya oke, ini lebih urgent solusi apa penyebab? Solusi dulu, baru kita nanti penyebabnya apa, kita bisa kurangin nih penyebabnya, kayak gitu. Dan itu saya aplikasikan di banyak hal peran saya. Bahkan peran saya yang paling ibaratnya paling ini ya, di Bait Al Hikmah ya, ngopeni ya, maksudnya bantu ngopeni santri apa. Waduh ya, itu tambah, kalau dibilang nggak ada masalah bohong. Anak-anak suruh hafalan vocabulary, ya Allah, suruh setoran hafalan vocabulary, muter-muter luar biasa. Ya begitulah, namanya juga ABG. Jadi kalau dibilang masalahnya nggak ada, sedih-sedihnya nggak ada, bohong ya. Berarti nggak tahu. Ya namanya juga kita manusia, pasti ada masalah, pasti ada sedih-sedihnya, pasti ada cobaan dan ujian dari Allah, karena kita masih hidup di dunia, belum di surga gitu. Nanti kalau mau yang 100% bahagia, tunggu kita nanti di surga gitu. Berarti berat nggak nih jadi Wardah? Berat nggak ya? Kelihatannya gimana? Kalau saya tuh kalau bagi Neng Wardah sendiri gitu berat nggak jadi Neng Wardah? Lumayan. Jadi saya tuh bukan tipe yang membandingkan derita dengan orang lain ya. Jadi saya membandingkan dengan saya yang sebelumnya aja sih. Jadi kayak mungkin saya yang sebelumnya nggak pernah nih dapat cobaan seperti ini. Misalnya mikirin bisnis mau rugi. Saya sebelum punya usaha nggak pernah mikirin seperti itu, ngapain ya kan. Jadi apakah hidup saya sebelumnya lebih enteng? Ya bukan berarti seperti itu. Fasenya berbeda. Nah, fasenya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat kehidupan orang ya, misalnya aduh kok kayaknya enteng ya, kayaknya slow, enak, tapi ya mungkin fasenya dia udah berbeda. Mungkin dulu dia juga mengalami yang seperti saya, mengalami gejolak bukan anak muda, anak orang dewasa. Gejolak dari berbagai sisi ya kan. Jadi berat nggak ya? Kalau dibilang berat, aku pernah nulis nih di sosial media, hidup itu nggak adil, life is unfair. Tapi hidup itu nggak adil untuk semua orang, gitu. Jadi, in a way, hidup itu adil karena semua orang merasa hidup itu nggak adil. Paham nggak? Oh gitu. Iya paham. Bener-bener iya bener. Aku nulisnya dalam bahasa Inggris sih. Jadi, life is unfair. However, it is unfair equally for everyone because everyone feels it is unfair. So, in a way, life is fair because it is unfair for everyone. Gitu. Jadi mungkin berat, mungkin merasa aduh hidup ini nggak adil. Tapi semua orang punya beratnya masing-masing kok, gitu. Everyone is struggling their own battle gitu. Kalau dibilang orang itu kayaknya bahagia terus nggak mungkin. Pasti ada perjuangannya, pasti ada sedih-sedihnya, pasti ada ininya gitu. So everyone is struggling in their own way. Jadi kalau dibilang hidup itu adil karena semuanya berjuang. Karena semuanya mungkin merasa in a way hidup itu berat, hidup itu nggak adil. Tapi karena nggak adilnya buat semuanya, jadi ya hidup itu adil. Karena Allah Maha Adil. Yang namanya hari raya pasti didahului dengan puasa. Benar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau hari raya yang sesungguhnya nanti ketika kita udah sampai di surga. Kalau selama kita hidup itu pasti ada siklus ya. Mungkin habis kita bahagia ada hal yang sedih. Setelah sedih-sedih nanti ada bahagia lagi. Insya Allah seperti itu gitu. Jadi ya berat jadi seorang Wardah Nafisah berat, nggak mungkin semua orang sanggup. Tapi kalau misalnya saya sama Mela, saya tuker nasib jadi Mbak Mela, saya mungkin belum tentu sanggup juga jadi Mbak Mela juga belum tentu sanggup jadi aku gitu ya kan. Jadi udah ada porsinya masing-masing gitu. Jadi kalau ini terakhir mungkin yang dari saya,
Berarti kalau misalkan diberi kesempatan untuk dilahirkan kembali, Waduh. mau tetap menjadi Wardah Nafisah atau menjadi yang lainnya? Mau jadi kucing aja, enak rebahan. Enggak juga, enggak. Ya kalau misalnya terlahir kembali, if I were to reborn, I will still be myself gitu. Karena nggak ada orang lain yang bisa jadi diri saya sendiri. Siapa lagi yang mau jadi Wardah Nafisah kalau bukan diri saya sendiri? Kalau saya nanti mau terlahir pengen jadi kucing aja rebahan di pinggir jalan, udah dapat makan. Kucing juga punya masalah Oh kan gitu kalau ya? nggak ada yang ngasih makan. Bener kan? ya, bener. Kucing peliharaan berarti. Yang dia rebahan dapat makan. Kalau yang ini yang pelihara lupa ngasih makan Oh kan gitu jadi ya? masalah lagi. Bener ya itu. Ya, even kucing rebahan pun tetap semuanya punya masalahnya masing-masing. Iya. Jadi ya itu, if I were to reborn, I will still be myself because there's no other people yang bisa handle being Wardah Nafisah. Kalau yang pengen jadi Neng Wardah ya banyak. Oh banyak ya. Tapi kan tanpa masalahnya maksudnya. Nggak tahu nih Pengen perjuangannya. jadi Neng Wardah tanpa masalahnya. Iya. Nggak tahu nih perjuangannya gimana ya kan. Ya zaman misalnya sekolah ya ranking 1 atau jadi mahasiswa berprestasi, pengen banget nih jadi ranking 1, pengen banget nih dapat exchange ke luar negeri. Ya tapi nggak tahu juga kan kalau aku ini belajar sampai nggak tidur ya kan. Nggak tahu juga kan kalau aku ini kayak nyempetin ini biar bisa ikut exchange ini dan itu. Jadi ya nggak ada yang tahu sih. Ya itu tadi. Makanya itu banyak quotes kan sekarang Neng, hidup itu tidak seindah di sosial media, bestie. Iya. Ya itu tadi, life is unfair for everyone. Iya. Oke Neng, terima kasih. Ini kayaknya sudah lebih dari 30 menit kayaknya ini. Iya. Tapi saya nggak dikasih kode ini tuh. Gimana ya? Kayaknya Maaf semuanya loh menikmati. Ya. Oh gitu ya. Waduh maaf Terima banget kasih loh ya. Terima kasih banyak Neng karena sudah mau hadir di Rumah Cerita, berbagi inspirasi buat teman-teman semua yang di rumah, juga berbagi rumahnya yang luar biasa. Duh saya itu masuk sampai ya Allah iki rumah. Masya Allah. Alhamdulillah ini namanya Rumah Cerita ya. Jadi makanya tadi kita kayak cerita-cerita aja iya, gitu. memang gitu. Semoga ada yang bisa diambil sebagai inspirasi, tapi Banyak kalau nggak ada ya sekali maaf pastinya. ya. Banyak pastinya. Receh-receh nih obrolannya. Gitu, terima kasih banyak Iya. Neng Wardah Nafisah, sukses selalu untuk semuanya. Amin. Baik usahanya, keluarganya dan semuanya. Amin. Semoga yang diinginkan juga terkabul. Amin. Yang Terima kasih banyak dihajatkan. juga Mbak Mela, tim Rumah Cerita dan tim TV 9. Semoga kita bisa terus berbagi kebaikan dimanapun kita berada. Seperti jargonnya TV 9 kan, santun menyejukkan. Dimanapun kita berada, meskipun lagi siang panas-panas tetap menyejukkan. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya karena sudah menonton Rumah Cerita hari ini, dan Rumah Cerita yang akan datang juga pastinya Neng. Kita belum punya panggilan nih buat teman-teman Rumah Cerita sebenarnya, makanya gitu teman-teman ya? aja Oh gitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah cerita yang disampaikan oleh Neng Wardah Nafisah. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa mengambil hikmahnya, mengambil banyak sekali pelajaran di dalamnya. Dan sampai jumpa dalam Rumah Cerita selanjutnya. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang di YouTube channelnya TV 9 dan di TV 9 ya kan gitu kan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.